Aku adalah rasul, aku adalah utusan Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan. Apa yang mereka sudah dapatkan yang paling indah dalam hidup mereka, yaitu Kristus yang sejati, Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan, dan Injil keselamatan yang benar. Shalom untuk Hong Kong. Shalom Hong Kong. Shalom Hong Kong. Shalom Hong Kong. Bapa dalam surga, kami bawa Hong Kong ke tahta kasih karunia Tuhan. Kami minta anugerah Tuhan bagi 7,5 juta penduduk Hong Kong, Tuhan. Dan kami berdoa kalau hari-hari ini mereka banyak mengalami kekhawatiran, ketakutan akan masa depan mereka. Kami berdoa biar mereka boleh menemukan sumber kehidupan, kekuatan dan pengharapan mereka di dalam Engkau. Tuhan, kami berdoa biar Engkau mencurahkan kuasa-Mu kepada anak-anak Tuhan dan gereja-gereja Tuhan di sana, termasuk PIC Hong Kong, untuk mendengarkan suara Tuhan bawa kabar baik di keluarga, di pemerintahan, di pekerjaan, di sekolah, di media, bahkan di berbagai Tuhan tempat yang ada di Hong Kong. Yang berdoa biar Engkau bangkitkan juga anak-anak muda untuk melakukan pekerjaan yang besar bagi Allah untuk Hong Kong. Dan kami berdoa Tuhan, biar Engkau yang memberkati Hong Kong. Dan biar Hong Kong boleh mengenal nama-Mu. Dan Hong Kong boleh memuliakan Engkau. Curahkan hujan pertobatan keselamatan atas Hong Kong. Ini doa kami Tuhan. Sekarang berkati kami dengan firman-Mu, supaya kami boleh menerima bagian terbaik yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kami boleh mengenal Engkau, mengenal kehendak-Mu, lebih lagi dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk secara terkasih. Mari buka bersama dengan saya di dalam surat 2 Korintus, pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kita akan baca sama-sama ayat firman Tuhan ini. Aku harus bermegah. Ini adalah surat dari Paulus kepada jemaat di Korintus. Aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku dari bermegah, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih besar daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan menikahkan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka, aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Haleluya. Saudara-saudara, mungkin saudara sudah beberapa kali mendengar firman Tuhan atau khotbah tentang apa yang dialami Rasul Paulus, yaitu kita sering sebut duri dalam daging, ya, thorn in the flesh. Dan saudara di mana tadi kita baca, dia mengalami itu dan saudara Tuhan tidak melepaskan dia dari penderitaan itu, tapi Tuhan memberikan sesuatu yang lain. Ya, Tuhan punya rencana lebih baik. Nah, hari ini kita akan lihat kembali tentang hal itu. Tetapi saya ingin kita mengerti saudara-saudara background, latar belakang daripada
apa yang dialami Rasul Paulus ini supaya kita mengerti apa yang sebenarnya terjadi dalam diri Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara, duri dalam daging itu, kalau kita baca dalam ayat ke-7, itu diberikan supaya Paulus tidak meninggikan diri karena dia mendapatkan penglihatan. Ya. Nah, yang dia ceritakan secara singkat dalam ayat ke-3 dan ke-4. Nah, tetapi saudara-saudara, kenapa Paulus sampai cerita bahwa dia itu dapat penglihatan? Kenapa dia harus cerita seperti itu? Nah, ini yang kita mesti lihat, saudara-saudara. Dan untuk itu, saya ingin kita mulai lihat apa Rasul Paulus katakan di ayat pertama. Dikatakan begini, aku harus bermegah. Kata harus itu, saudaraku, bukan kewajiban, tapi keterpaksaan. Jadi kalau dia berkata, aku terpaksa bermegah. Kalau kita mau pakai bahasa yang lebih sederhana sedikit, saudaraku, bahasa lebih casual. Aku terpaksa nyombong, gitu ya. Walaupun itu tidak ada faedahnya bagiku. Jadi Paulus sendiri berkata, kalau aku ini harus membanggakan sesuatu, itu aku tahu nggak ada faedahnya. Lalu kita tanya, kalau nggak ada faedahnya, Paulus, kenapa engkau masih juga membanggakan sesuatu? Saudara-saudara, ada alasannya, kita mesti lihat. Ya. Nah, saudara-saudara, jadi nomor satu, dia berkata bahwa membanggakan sesuatu dalam diri, itu tidak ada faedahnya. Saudara-saudara semua yang melayani Tuhan, apapun pelayanan saudara hari ini, kita tidak perlu membanggakan sesuatu dari dalam diri kita, sebab itu tidak ada gunanya, tidak ada faedahnya. Tidak ada gunanya, saudaraku, sudah menceritakan prestasi saudara semua yang lain. Kenapa? Nanti kita akan lihat, oke? Nomor satu. Dan untuk itu, saudaraku, kita mundur satu pasal, supaya kita lebih mengerti lagi apa yang Rasul Paulus katakan. Kita baca di dalam pasal 11, ayat yang ke-17. 2 Korintus pasal 11, ayat 17. Dia berkata begini, apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Jadi Paulus berkata begini, kalau aku ini bermegah, dengar ya, itu bukan karena Tuhan suruh aku. Jadi ini bukan kehendak Tuhan. Oke? Ini bukan kehendak Tuhan. Ini adalah apa yang kulakukan sebagai orang bodoh. Jadi saudara-saudara, kita lihat 3 hal ya, tentang hal bermegah. Nomor 1, nggak ada faedahnya. Nomor 2, itu bukan kehendak Tuhan. Dan nomor 3, itu kebodohan. Oke? Jadi saudara mesti ngerti ya. Ini saudaraku yang kita harus pegang, khususnya saudara-saudara yang melayani dalam Tuhan, tetapi juga saudara semua umat Tuhan. Membanggakan diri satu dalam diri kita, tidak ada gunanya, itu bukan dari Tuhan. Dan yang ketiga, itu adalah kebodohan. Oke? Ini buat kita sendiri, tapi juga buat kita melihat, saudaraku, apa yang terjadi di sekeliling kita. Nah, tetapi, saudara-saudara, kita masih harus juga bertanya, Paulus, kamu berkali-kali berkata, tidak ada gunanya, itu bukan kehendak Tuhan, dan itu kebodohan, kenapa kamu masih juga membanggakan sesuatu, dan itu penglihatanmu itu kenapa engkau banggakan itu? Saudara-saudara, Paulus sedang menghadapi satu situasi yang tidak mudah. Ya, dia melayani saudaraku jemaat Korintus, dan hari-hari itu, saudaraku, kalau saudara baca dalam surat 2 Korintus, itu cerita bagaimana Paulus mengalami tekanan yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya kepada jemaat di Korintus. Mengapa, saudaraku? Sebab di jemaat Korintus, kalau saudara baca di dalam ayat yang kelima, pasal 11, ayat yang kelima, dikatakan begini, tetapi menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya itu. Jadi dia ternyata bicara tentang ada rasul-rasul yang tiada taranya. Di dalam bahasa Inggris, saudaraku, pakai kata super apostles. Dan kalau sudah punya NIV translation, kata super apostle itu pakai quotation mark, pakai tanda kutip. Artinya itu bukan istilah yang benar, itu bukan hal yang sebenarnya. Itu adalah istilah sindiran yang dipakai Rasul Paulus, dan jemaat Korintus kedatangan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai rasul yang hebat. Dan mereka datang, dan mereka semua datang dengan satu cara. Bagaimana mereka bisa datang dan menarik hati jemaat di Korintus, gereja Tuhan di Korintus? Satu caranya, apa? Boasting. Mereka mulai cerita, saudaraku, hal-hal yang luar biasa dari dalam diri mereka untuk menarik perhatian dan supaya jemaat Korintus jadi percaya kepada mereka. Dan Rasul Paulus mengatakan, saudaraku, siapa mereka itu di dalam ayat yang ke-13, pasal 11 ayat 13,
Dia berkata, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Dan kalau saudara baca ayat berikutnya, dia berkata, iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi ini dihadapi saudaraku oleh jemaat Korintus pada waktu itu, dan Rasul Paulus tahu. Dan saudaraku, kalau saudara ingat jemaat di Galatia, ya, berapa bulan yang lalu, saudara kita pernah dengar khotbah dari kitab Galatia. Jemaat Galatia juga mengalami yang sama. Mereka mengalami guru-guru palsu yang datang dan membawa Injil yang menyesatkan mereka, yang membawa mereka keluar daripada Injil kasih karunia. Jemaat Korintus juga demikian. Mereka dapat, saudaraku, didatangi oleh rasul-rasul palsu. Ya, kalau jemaat Galatia guru palsu, false teachers, ini false apostles. Mereka datang, saudaraku, dan mereka membujuk jemaat Korintus untuk percaya apa yang mereka ajarkan. Dan, saudaraku, yang celaka adalah jemaat Korintus percaya kepada rasul-rasul palsu itu. Mereka percaya kepada boasting mereka. Mereka percaya, saudaraku, kepada apa yang mereka ceritakan, saudara-saudara. Mungkin mereka percaya karena gaya bicara, saudaraku, karena penampilan mereka yang mempesona. Mereka, saudaraku, percaya kepada rasul-rasul. Dan itu yang membuat Rasul Paulus khawatir. Nah, ini yang kita mesti pikir, saudaraku. Rasul Paulus, waktu dia berkata, dia mulai, saudaraku, menunjuk kepada rasul-rasul palsu itu. Dia tidak menunjuk rasul palsu itu dengan perasaan insecure. Bukan karena dia merasa, oh nanti aku kehilangan popularitas, oh nanti jemaat Korintus kalau sekarang saudaraku pindah ke gereja lain, ikut gerejanya rasul-rasul yang lain. Sama sekali tidak ada kepentingan diri sendiri. Tidak ada perasaan insecure sama sekali. Bukan karena dia iri dengan rasul-rasul palsu itu. Jadi saudara, dia bisa ignore rasul-rasul palsu itu karena buat dia, mereka palsu. Mereka bukan dari Tuhan. Mereka mengaku rasul, tapi sebenarnya mereka bukan. Saudara ingat, Tuhan pernah lewat Rasul Yohanes, saudaraku, berkata kepada jemaat di Efesus, aku tahu pekerjaanmu, dan salah satu yang baik dari pekerjaanmu adalah apa? Yaitu engkau bisa membongkar kepalsuan daripada orang yang mengaku dirinya rasul. Jadi saudaraku, rasul palsu sudah terjadi dari zaman dahulu. Nah, tetapi, saudaraku, kenapa Paulus sampai harus meladeni rasul-rasul palsu ini? Karena jemaat Korintus terpedaya, karena kebodohan mereka. Nah, lalu kenapa Rasul Paulus khawatir akan jemaat Korintus? Ini saudaraku, saudara baca di dalam pasal yang ke-11, ayat yang ke-4. Sebab kamu sabar saja, kamu membiarkan saja, kamu tidak memberikan respon. Jika ada seorang yang datang memberitakan Kristus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Jadi saudaraku, rasul palsu ini membawa 3 hal. The false apostles brought 3 things. False Christ, false spirit, and false gospel. Dan ini yang membuat Rasul Paulus khawatir. Dia sekali lagi, saudaraku, dia tidak khawatir kehilangan popularitasnya, saudaraku, terhadap rasul-rasul palsu itu. Dia khawatir jemaat Korintus kehilangan apa yang mereka sudah dapatkan yang paling indah dalam hidup mereka, yaitu Kristus yang sejati, Roh Kudus yang memeteraikan keselamatan, dan Injil keselamatan yang benar. Di dalam kebodohan mereka. Karena mereka terlalu mudah terpesona dengan rasul-rasul palsu itu. Dan saya, saudaraku, rasa sampai hari ini pun, kita pun kadang-kadang juga seperti itu. Kita sebagai jemaat, saudaraku, mudah sekali terpesona dengan penampilan seorang, kita pikir, wow. Karena kita terpesona dengan, because we are fascinated with the person, then we receive the message whatever it is. Dan karena itu Rasul Paulus, karena dia berkata, karena kamu ini begitu bodoh, karena kamu begitu bodoh, dan kamu percaya dengan boasting daripada rasul-rasul itu, ya, aku terpaksa mengikuti kebodohanmu, dan aku sekarang juga terpaksa boasting. Sudah ngerti ya? Jadi ini yang terjadi.
Lalu dia berkata, dalam yang keempat, nih sekarang dengerin ya, aku ini kenal seorang Kristen. 14 tahun yang lalu, yang diangkat ke surga yang ketiga. Dan saudara tahu, kalau saudara baca benar-benar dia bilang, ini seorang Kristen berarti orang ketiga. Tetapi saudaraku tidak lain, orang itu adalah dirinya sendiri. Nah, tetapi, saudara, kenapa Rasul Paulus berkata, aku tuh tahu seorang yang lain. Kenapa dia memisahkan dirinya dengan orang itu? Sekali lagi, saudaraku, menunjukkan reluctance-nya, keseganannya untuk dia itu posting akan penglihatan yang supernatural. Dia nggak pingin, saudaraku, mengumbar apa yang dia lihat. Dia tidak ingin mengumbar pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Dia tidak ingin mengumbar, saudaraku, apa yang dia dapatkan dari Tuhan sebagai sesuatu yang diberikan untuk dirinya sendiri. Dan ingat, waktu dia cerita ini, peristiwa itu sudah terjadi berapa? 14 tahun yang lalu. Bukan bersaksi, saudaraku tadi malam saya mimpi Tuhan datang. Oh terus 3 hari yang lalu waktu saya puasa, oh saya naik ke surga. Enggak, sudah 14 tahun lalu dia diam, quiet, dia tidak pernah cerita pada siapapun. So dia tidak ingin posting tentang dirinya sendiri. Dan saudara, dia lalu berkata bahwa orang itu diangkat ke surga yang ketiga, lalu dia ulangi kembali, dan dia ngomongnya itu nggak jelas sekali kalau saya lihat ya. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku nggak tahu. 2 kali dia ngomong gitu. Kelihatan sekali saudaraku dia itu ngomongnya samar-samar. Kenapa? Karena dia tidak mau, saudara, memakai itu sebagai hal yang dia bisa banggakan. Dan saudaraku dia berkata, orang itu mendengar kata-kata yang tidak bisa terucapkan, yang tidak boleh diberitahu kepada siapapun. Saudara, saya tahu ada banyak saudaraku khotbah yang ditulis tentang ini. Diselidiki benar-benar apa kata-kata yang dia ucapkan itu. Langit ketiga itu seperti apa. Oh surga itu ada berapa tingkatnya, saudaraku. Yang sebenarnya Paulus tidak ingin kita membicarakan penglihatan itu terlalu detail. Sebab buat dia tidak ada gunanya untuk posting akan hal itu. Dan dia ceritakan itu, saudaraku, bukan sebagai pengajaran. Dia cuma ceritakan itu, saudaraku, untuk kepada jemaat kalau karena kamu begitu bodoh. Kamu percaya kepada orang yang posting, ya sudah, aku ikuti kebodohanmu, aku posting. Lalu, saudara, dia bilang, kata-kata tidak boleh diucapkan. Saudara perhatikan ya, ini bukan, di surga itu ada kata-kata rahasia, bukan. Ada secret code, bukan. Sekali lagi, saudaraku, Paulus hanya cerita samar-samar sekali. Karena dia tidak ingin orang-orang Korintus fokus kepada penglihatan itu. Dan kalau saudara baca, sekali lagi, apa yang Paulus ceritakan tentang surga sangat singkat, sangat kabur. Jauh lebih jelas kalau saudara baca lewat buku-buku atau lewat khotbah. Itu ceritanya lebih detail. Paulus enggak. Karena sekali lagi, dia tidak ingin berbangga dengan penglihatan-penglihatan dia lihat. Dan saudara-saudara, kemudian dia berkata, di dalam ayat berikutnya, aku akan berbangga atas orang itu, tapi aku tidak berbangga atas diriku. Dia masih pisahkan dirinya dengan orang itu ya. Walaupun orang itu adalah dirinya sendiri. Saudara-saudara, ini benar-benar menunjukkan bahwa Paulus tidak ingin mencari kebanggaan dari penglihatan vision yang dia dapatkan dari Tuhan. Dan kalimat berikutnya penting sekali. Dia berkata gini, kalau aku memilih harus berbangga, aku sebenarnya tidak bodoh, sebab yang aku katakan itu kebenaran. Speaking of the truth. Itu menunjukkan, saudaraku, bahwa dia tahu yang disampaikan oleh rasul-rasul palsu yang lain itu adalah omong kosong, empty words. Mereka cuma bikin fantasi. Mereka cuma mengumbar sesuatu yang fantasi, tetapi sekali lagi, saudaraku, sayang sekali. Jemaat Korintus termakan oleh fantasi itu. Mereka mulai percaya dan mereka mulai bicara kepada Paulus. Paulus,
Orang-orang itu hebat, kayak gitu. Kamu punya enggak pengalaman semacam itu? Paulus, mereka tuh sudah dapat penglihatan-penglihatan yang luar biasa loh. Kamu punya enggak penglihatan-penglihatan seperti itu? Jemaat Korintus menuntut Rasul Paulus untuk boasting seperti Rasul-Rasul Paulus itu. Paulus berkata, it's stupid to do that, but because you are stupid, okay, I'm willing to be stupid. Dan Rasul Paulus berkata, yang aku sampaikan ini beda dengan mereka, yang sampaikan ini benar. Tapi kalimat berikutnya sudah perhatikan. Perhatikan ayat yang ke-6. Dalam ayat ke-6 dia berkata begini, tetapi aku menahan diriku. Aku tidak mau pakai ini sebagai boasting. Supaya apa? Supaya orang lain tidak melihat diriku lebih daripada yang seharusnya. Paulus berkata, aku tidak ingin kalau orang lihat aku, mereka lihat, ini orang hebat, sudah pernah naik ke surga. No! Aku tidak ingin orang lihat aku seperti itu. Orang ingin lihat aku cuma satu. Aku adalah rasul, aku adalah utusan Kristus untuk memberitakan Injil keselamatan. That's it. Jangan lihat aku sebagai Superman. Jangan lihat aku sebagai orang yang, wah, ya saudara, begitu rohani. Paulus ingin orang Korintus tetap lihat dia sebagaimana adanya. Karena dia berkata, aku tidak mau boasting. Dan, saudaraku perhatikan, kalimat terakhir. Aku cuma ingin engkau melihat aku dari apa yang aku lakukan dan apa yang aku katakan. Yang dia ingin jemaat Korintus fokus cuma satu. Injil yang dia beritakan. Jangan lihat aku, tapi dengarkan apa yang aku sampaikan. Dengarkan. Sebab itu yang paling penting. Jangan ribut terlalu banyak soal vision yang aku sampaikan tadi, soal penglihatan itu. Kamu tidak perlu itu. Aku hanya sampaikan itu supaya kamu percaya bahwa aku punya pengalaman otentik rohani dengan Tuhan. Tapi aku tidak mau bahas itu. Yang ingin bahas dengan kamu adalah Kristus dan dia tersalib. Dia sudah ngomong itu sejak 1 Korintus pasal yang pertama. Aku datang kepadamu, aku tidak mau bicara yang lain. Selain Kristus dan salibnya. Haleluya. Saudara-saudara, Rasul Paulus percaya satu hal yang saya ingin bagikan kepada saudara. Bahwa pengalaman-pengalaman rohani kita dengan Tuhan, itu adalah untuk menguatkan diri kita secara pribadi, bukan untuk mengangkat reputasi kita. Ini yang Paulus katakan. It is for private life, not for public consumption. Dan kalau saudaraku kita melayani Tuhan, apa yang harus kita tunjukkan pada orang lain? Nomor satu adalah pribadi Tuhan dan firman Tuhan. Bukan diri kita. Tapi itu pun, sebab itu Paulus berkata, aku tidak mau kamu fokus kepada penglihatan itu. Kamu fokus kepada Injil yang aku beritakan. Tetapi, saudara-saudara, kemudian ayat 7, Rasul Paulus berkata, supaya aku tidak meninggikan diri karena penglihatan-penglihatan itu. Nah, di sini Paulus mengakui bahwa dia pun sebagai manusia, kalau mendapatkan penglihatan yang supranatural, pengalaman supranatural, saudaraku, pasti ada sesuatu yang berbahaya. Yaitu apa? Dia bisa mengalami kesombongan. Itu yang dia katakan. To keep me from exalting myself. Nah, kata exalt itu, saudaraku ya, ditinggikan, to uplifted. Ya. Super uplifted. Kenapa dia berkata supaya aku tidak meninggikan diri? Karena dia tadi cerita, aku diangkat ke tempat yang tinggi. Nah, kalau aku di tempat tinggi, aku merasa diriku lebih tinggi dan Paulus tidak mau. Aku diangkat oleh tempat tinggi, aku tidak mau jadi tinggi hati. Saudara tahu ada satu pribadi
yang pernah berkata, aku mau naik ke tempat yang tinggi, mau menyamai Allah yang maha tinggi. Saudara tahu siapa itu? Iblis. Dan Paulus berkata, aku tidak mau meninggikan diriku. Tetapi, saudara, dia tahu sebagai manusia, dia tidak bisa menahan namanya kesombongan. Saudara dengar baik-baik ya. Kita berkata, saya tidak mau sombong, saya tidak mau sombong. Dengar baik-baik. Paulus sendiri berkata, I cannot restrain myself from being proud, from being arrogant. Karena itu, dia berkata, Tuhan memberi kepadaku duri dalam daging, yaitu utusan iblis untuk menyiksa aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ternyata, saudaraku, untuk kita tidak jadi sombong, tidak bisa dengan berkata, hari ini saya tidak mau sombong, oh Tuhan, saya tidak mau, oh ternyata tidak bisa. Ternyata harus ditekan dari luar, supaya kita tetap ada di bawah, saudara-saudara. Itu yang Paulus alami. Dan dia berkata, ini duri dalam daging, ini sesuatu yang benar-benar menyiksa, saudaraku, sesuatu yang benar-benar, saudaraku, satu yang sangat-sangat tidak enak, membawa penderitaan, saudara-saudara. Dan dia iblis. Jadi, saudara, tadi ingat ya, iblis itu pribadi yang suka meninggikan diri, sampai dia dicampakkan, saudaraku, ya, dari posisinya yang tinggi, saudaraku. Dan sekarang Allah pakai dia untuk datang dan menyiksa seorang yang Allah tahu bisa ada bahaya meninggikan diri. Dan saudara-saudara, iblis kalau suruh menyiksa orang paling suka. Waktu saudaraku, Tuhan berkata kepada iblis, oke, Ayub aku serahkan kepadamu, tapi jangan kau sentuh badannya. Wah, saudaraku, dihajar habis semua. Memang tubuhnya nggak disentuh sama sekali. Tapi yang lain, saudaraku, diajar habis. Iblis kalau suruh menyiksa, saudaraku, wah, that is my expertise, dia bilang. I love doing it. Dan waktu Tuhan kasih, oke, kamu boleh jadi duri dalam daging buat Paulus, saudaraku, dia berkata, yeay, saudaraku, benar-benar dikirim semua, saudaraku, yang membuat Paulus benar-benar merasa tersiksa. Tetapi, saudara, Paulus berkata, duri ini menyakitkan, tetapi sebenarnya duri ini menyelamatkan. Sebab apa? Aku akan lebih mengalami penderitaan. Oke, saya ulangi. Duri ini menyiksa, tapi di duri ini menyelamatkan. Sebab apa? Penderitaan karena duri ini yang mencegah aku dari kesombongan jauh lebih kecil dari penderitaan yang aku bisa alami kalau aku jatuh dalam kesombongan. The pain from this thorn that prevent me from pride is much less than the pain that comes from the pride. Dan saudara, Paulus kemudian dia berkata, aku berdoa kepada Tuhan. Ya, aku berdoa kepada Tuhan supaya duri dicabut. Paulus tahu, saudaraku, ini bicara tentang flashback ya. Tapi pada akhirnya Paulus tahu bahwa duri itu adalah protection daripada Tuhan. Protect dia daripada kesombongan. Saudara bisa lihat ini? Paulus berkata, duri ini protect dia. Pain is protection. Berapa banyak saudara pernah berdoa minta Tuhan lindungi saudara? Bisa lihat tangan saudara? Lindungi dari apa? Lindungi dari penyakit. Seperti doa Yabes. Kesakitan tidak menimpa aku. Oke, fine. Berlindungi dari apa? Bahaya. Lindungi dari apa? Orang jahat. Lindungi dari apa? Saudara-saudara, kesalahan-kesalahan lindungi dari apa? Bencana, malapetaka. Ya, betul. That's fine. Pernahkah kita berdoa kepada Lord God, protect me from pride. Protect me from greed. Protect me from jealousy. Protect me from hatred. Protect me from bitterness. Pernah enggak kita minta proteksi dari Tuhan?
untuk kehidupan rohani kita. Tak selalu proteksi untuk hal yang jasmani. Dan Paulus berkata, aku diprotek Tuhan lewat duri, lewat pain ini. Tapi dia tetap berdoa kepada Tuhan. Pertama, saudara. Dan kalau berkata 3 kali aku berseru, itu saudaraku mungkin dia meniru Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Jikalau boleh, biarlah duri ini dicabut daripadaku. Saudara-saudara nggak salah kalau kita, saudaraku mengalami penderitaan lalu kita minta Tuhan lepaskan, nggak salah. Yakobus pasal 5 ayat 13 berkata gini, adakah di antara kami yang menderita? Biarlah ia berdoa. Adakah di antara kami yang sakit? Panggil penatua supaya berdoa buat kamu, oleskan minyak, ya, dan engkau akan mengalami kesembuhan. Jadi saudaraku, kalau kita mengalami penderitaan, kita boleh berdoa kepada Tuhan sebab Tuhan mengasihi kita. God cares for us. Tetapi saudaraku, tapi kemudian Paulus berkata, tapi jawab Tuhan kepadaku. Nah, saudaraku, perhatikan ya, ada 2 kata yang menarik. Nomor 1, Tuhan jawab. Karena itu saudaraku, yakin, Tuhan selalu menjawab doa kita. Amin. Tuhan selalu menjawab doa kita. Tetapi ada kata tetapi, berarti apa? Tuhan menjawab doa kita tidak selalu seperti yang kita minta. Ini yang kita harus mengerti. Tapi pasti Tuhan menjawab doa kita. Dan apa jawaban Tuhan? Dia berkata, kasih karuniaku cukup untuk engkau. Artinya apa? Durinya enggak dicabut. Tetapi aku beri engkau kasih karunia, engkau beri engkau kekuatan, supaya engkau bisa melewati semua itu. Dan Paulus, saudaraku, kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal yang 4, ayat 8-9, dia berkata, dalam segala hal kami ditindas, kami dijepit, tapi kami tidak bisa akal, kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Ya, kami dianiaya, tapi kami tidak pernah ditinggalkan. Dia mengalami banyak hal yang berat, tapi dia bisa lewati semua itu. Duri, saudaraku, terus menusuk-nusuk dia. Tapi dia tidak pernah jatuh. Dia tidak pernah putus asa. Sebab apa? Kasih karunia Tuhan menopang dia. Dan kasih karunia Tuhan cukup. Dia tidak pernah kekurangan kekuatan untuk melewati hari-hari yang sukar dalam hidupnya. Never lack of strength to go through difficult days in his life. Haleluya. Dan kemudian Tuhan berkata, karena kuasaku menjadi sempurna di dalam kelemahanmu. Kalau waktu duri itu dalam dirimu, engkau akan dalam keadaan yang lemah. Tapi waktu engkau lemah, justru kuasaku jadi sempurna. Saudara perhatikan, setelah 14 tahun lewat, Paulus belajar satu hal tentang namanya duri dalam daging. 3 hal yang dia dapatkan. Saudara bisa catat kalau mau. Nomor 1, dia dapat protection. Dari duri, dari suffering. Ternyata dia dapat protection. Protection dari dosa kesombongan. Kalau saya baca dalam Amsal dikatakan ada 4 hal yang Tuhan benci. Salah satunya adalah mata sombong. Itu Allah benci, saudaraku. Dan, saudaraku, Allah singkirkan tuh. Paulus dapat protection dari suffering. Yang kedua, dia dapat provision. Dia mendapatkan penyediaan kasih karunia yang cukup. Bahkan yang lebih daripada yang dia alami sebelumnya. Yang dia tidak pernah alami kalau dia tidak ada dalam penderitaan. Yang ketiga, dia dapat apa? P yang ketiga, power. Protection, provision, power. Power untuk apa, saudara? Power untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Haleluya. Dan saudara, Paulus berkata, aku ini, saudara bisa rasakan ya frustasinya ya. Aku ini ada roh jahat di dalam diri orang lain. Aku bisa usir oleh kuasa Tuhan sekarang. Utusan iblis dalam diriku, aku tidak bisa usir. Dia merasa dirinya begitu lemah, tidak berdaya, tetapi disitulah dia melihat bahwa Tuhan itu bekerja memakai dia. Saudara-saudara, ini ada satu paradoks untuk kita semua mengerti. Tuhan memakai orang yang lemah. Dunia mencari orang yang kuat. Klub sepak bola cari pemain yang terbaik yang masih bisa dia bayar.
Company akan cari talent, the best talent that they can employ, they can grow. Dan kadang-kadang kita berpikir Tuhan juga cari pelayan-pelayan Tuhan yang punya kapabilitas, kapasitas. Tapi Paulus berkata, no, Tuhan cari orang yang lemah, bukan orang yang kuat. Berapa banyak saudara yang melayani Tuhan hari ini? Berapa banyak saudara yang melayani Tuhan hari ini? Saudara pingin. Kalau saudara nyanyi ya, worship leader, singer, berapa banyak saudara pingin punya suara yang lebih bagus? Kalau saudara main musik, berapa banyak saudara pingin bisa main musik jauh lebih bagus, lebih jago? Kenapa? Oh, supaya saya bisa memuliakan Tuhan lebih lagi. Well, why? Karena kita punya pikiran, Allah butuh talent kita. Allah butuh kemampuan kita. Kalau saya bisa lebih punya kemampuan lebih lagi, maka Allah lebih membutuhkan saya dan Allah akan memakai saya lebih lagi. Flat wrong. Sebab Allah tidak butuh kemampuan kita sedikit pun. Sebab Dia punya semua kemampuan. Dan justru Rasul Paulus berkata, waktu aku merasa aku tidak mampu, di situ Allah justru bekerja dan menunjukkan kemampuan. Dan saudara, Allah justru mencari orang-orang yang lemah untuk menjadi saluran kuasanya. Yakobus berkata, Allah menentang orang yang congkak, mengasihani orang yang rendah hati. Siapa orang yang congkak? Orang yang punya kemampuan. Orang yang nggak punya kemampuan gimana apa yang dia bisa posting? Dan hari ini kalau saudara merasa saudara tidak punya apa-apa, dengar baik-baik, saudara sedang dicari oleh Tuhan. Tuhan sedang menunjukkan pandangan kepada saudara dan saudara siap memakai saudara karena saudara berkata, Lord, I want to serve you, but I have nothing. Tuhan berkata kepada saudara, I love your nothingness. I love your nothingness. Because I will give you everything from your nothingness. Tapi buat saudara yang merasa you have something, and you have many things, be careful. Karena Tuhan bisa berkata kepada saudara, you have everything, you don't need me. Saudara-saudara, kadang-kadang Tuhan bahkan harus seperti Rasul Paulus, harus hilangkan kekuatan kita, supaya Dia bisa mencurahkan kekuatannya. Seorang hamba Tuhan, John MacArthur berkata demikian. We cannot be too weak to be powerful in God. Kita tidak bisa terlalu lemah untuk kita bisa kuat di dalam Tuhan. But we can be too powerful to be powerful in God. Tidak ada orang yang terlalu lemah yang tidak bisa mengalami kuasa Tuhan. Yang ada adalah orang yang merasa terlalu kuat dan mereka tidak bisa mengalami kuasa Tuhan karena mereka sudah merasa punya kekuatan sendiri. Saudara ingat Samson? Saudara ingat Simpson ya? Hakim-hakim, salah satu hakim-hakim. Saudaraku di akhir hidupnya ditulis demikian. Yang dibunuh Simpson, musuh orang Israel, orang Filistin, yang dibunuh Simpson waktu dia mati, jauh lebih banyak daripada dia hidup. Siapa yang ingat ayat itu? Ingat ayat itu ya? Oke? Dan kapan Simpson membunuh orang Filistin yang jauh lebih banyak itu? At his lowest point. Waktu matanya sudah buta, waktu dia dirantai, waktu dia tidak berdaya, di situ dia mendapatkan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada waktu dia kuat. Haleluya. Sekali lagi, if you feel that you have nothing, God is seeing your nothingness. Haleluya. Saya akan selesaikan saudaraku bagian terakhir. Lalu setelah itu Paulus berkata apa? Karena itu aku mau bermegah. Bukan atas penglihatan, bukan atas aku sudah melihat surga, tapi atas kelemahanku, atas ketidakberdayaanku. Saudara-saudara, ini yang namanya, apa ya, ada orang bilang ini namanya suatu yang nggak masuk akal, mungkin paradoks. Berbangga atas kelemahan. Coba perhatikan baik-baik ya. Berbangga atas kelemahan. Berapa banyak saudara pernah pergi ke job interview? Oke. Saudara pergi job interview. Saudara ditanya, tell me about yourself.
Saya berkata, saya ini ya, pernah tidak naik kelas 2 kali. Fail berkali-kali. Saya ini dulu nakal. Ada serem gitu. You tell about your weakness? Come on. You won't tell your weakness. You will cover your weakness, correct? Engkau malah mau tutupi kelemahanmu supaya orang tidak bisa lihat. Paulus berkata, aku bangga atas kelemahanku. Kalau saudara mau baca, saudara bisa baca pasal 11, jangan sekarang ya. Ayat 23 sampai 31. Dia berkata, aku ini disiksa berkali-kali, aku ini karab kapal, aku ini telanjang, kelaparan, kedinginan, aku ini hidupnya susah terus. Kalau aku mau berbangga, aku berbangga atas ketidakberdayaanku. Aku ini nggak bisa apa-apa. Dikejar-kejar sampai harus diturunkan lewat keranjang. Harus melarikan diri terbirit-birit. Aku ini lemah, aku tidak berdaya. Dan dia berkata, aku mau bangga karena itu. Berarti apa, saudara? Dia tidak ingin membanggakan sedikit pun dari dirinya. Dia cuma berkata gini, kalau aku berbangga atas kelemahanku, itu karena apa? Karena kuasa Kristus turun menaungi aku, berdiam di dalamku. Yang dia banggakan adalah kuasa Kristus, bukan kekuatan dirinya sendiri. Haleluya. Berapa banyak saudara yang melayani Tuhan, saudara ingin pelayanan saudara jadi powerful? Saudara ingin dapat pengurapan yang membuat pelayanan saudara jadi powerful? Saudara ingin itu? Saya ingin, saudara. Kuncinya apa? Wah, ini caranya dapat pengurapan. Ini caranya mendatangkan kuasa Tuhan. No, cuma satu. Cuma satu. The only key to be filled by God's power is one. Weakness. Kelemahan, ketidakberdayaan. Saudara, sebab tujuan Rasul Paulus adalah dia tidak ingin menunjukkan kehebatannya, dia ingin menunjukkan kuasa Tuhan. 14 tahun sudah lewat, duri itu menyiksa dia, tapi pelayanannya terus berjalan. Kuasa Tuhan terus berjalan, mujizat terjadi. Di dalam dia terus merasa, aku tidak bisa, aku nggak mampu, aku nggak kuat setiap hari, saudara. Tapi di situ dia alami kasih karunia Tuhan. Dan karena dia berkata, kekuatanku ada dalam Kristus. Dia menulis kepada jemaat di Filipi, aku tahu apa itu kelebihan, aku tahu apa kekurangan, aku tahu apa itu kenyang, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu waktu aku punya sesuatu, aku tahu waktu aku ini habis, melarat, tak punya apa-apa, aku tahu semua itu. Dan semua itu tidak ada masalah buat aku, sebab apa? Sebab Kristus itu cukup buat aku. His grace is sufficient for me. Filipi 4 ayat 13. Haleluya. Karena itu, saudaraku, dia berkata, karena itu, ayat 10, aku suka di dalam kelemahan. Aku suka di dalam hinaan, insult. Aku suka di dalam hal yang berat, hidup yang berat, aniaya, kesukaran. I delight, saudara perhatikan ya, saudara ngerti kata delight? Delight itu artinya bukan hanya happy, tapi aku tuh demen banget. Saudara perhatikan ya, cuma dua kemungkinan. Paulus tahu satu rahasia yang luar biasa mulianya, atau dia sudah gila. Nobody will delight in all of these things. Tidak ada orang yang enjoy, saudaraku, dalam kesukaran. Dan dengar baik-baik, saudaraku, Paulus tidak menikmati penderitaan. Dengar baik-baik, he did not enjoy the suffering, but he looked at the fruits of the suffering. Yang dia lihat adalah buah daripada suffering itu. Yaitu apa? Weakness, humility, dependence. Dia menjadi lemah, dia menjadi rendah hati, dan dia hanya bisa bergantung kepada Tuhan. Saudara, saudara ingin saudara menjadi orang yang rendah hati? Ingin? Berapa banyak saudara yang ingin rendah hati? Ya. Oh, saya ingin rendah hati, saya ingin rendah hati. Saudara,
Sama seperti kita tidak bisa mencegah diri kita supaya nggak jadi sombong, kita juga tidak bisa membuat diri kita rendah hati. Harus ada duri dalam daging. Saya ingin tanya sekali lagi, berapa banyak saudara ingin rendah hati? Berapa banyak saudara yang ingin dapat duri dalam daging? Nah, tinggal separuh. Tinggal separuh, rendah hatinya mau. Sufferingnya nggak mau, dengar baik-baik. Dengar baik, listen to me. There are lessons that we cannot learn outside the suffering. Dan salah satunya adalah humility. Berapa ya saudara takut gagal? Dengar baik-baik. Bukan kita lalu ceroboh ya, sembrono enggak. Tapi dengar baik-baik. Kita harus pernah mengalami kegagalan. Supaya kita tahu, kita ini bukan orang yang hebat. Kita ini bisa gagal. Hanya Tuhan yang tidak pernah gagal. Terus saudara, saya ingin tutup dengan perhatikan kalimat ini. Aku suka di dalam penderitaan. Karena hari-hari ini, saudaraku, ini bukan topik yang menarik. Kita ingin topik yang positif, yang uplifting. Kita tidak ingin, saudaraku, dengar berita tentang bersuka di dalam penderitaan. Kita ingin mengalahkan penderitaan, mengatasi persoalan. Kerajaan Allah sekarang ini sudah datang, kita mengalami kehidupan yang berkemenangan. Jangankan duri dalam daging, gunung pun bisa engkau pindahkan dengan kita lebih suka saudaraku dengar seperti itu. Triumphalism. Oh, berita-berita yang bilang kita nih umat pemenang, kita akan kalahkan semuanya. Kita akan hidup berkemenangan, ada persoalan, oh tapi kita akan atasi persoalan itu. Saudaraku, dan itu adalah seperti orang-orang Yahudi yang pada zaman Tuhan Yesus. Mereka menginginkan Mesias yang berkemenangan, seperti Musa. Ya, yang mendatangkan tulah atas Mesir, yang membelah Laut Merah, saudaraku, yang menurunkan mana, atau seperti Elia yang menurunkan api dari langit, ingin Mesias yang seperti itu. Dan waktu Mesias mereka, Tuhan Yesus, mati di atas kayu salib, mereka kecewa dan menolak. Di bawah kaki salib Tuhan Yesus, orang-orang mengolok, engkau Mesias, engkau mau menyelamatkan kami, selamatkan dirimu dulu. They don't like crucified Messiah. Dan saudaraku, itu pola pikir saudaraku yang sering kita lakukan. Dan saya pernah baca satu buku seorang hamba Tuhan yang menyalahkan Rasul Paulus. Bahwa dia minta dari Tuhan, dia tidak sadar bahwa sebenarnya kasih karunia Tuhan itu, kuasa Tuhan cukup untuk dia usir utusan iblis dari dalam dirinya, saudaraku. So blatantly wrong. Kenapa? Karena pikiran yang terus, saudaraku, dikuasai oleh dominion, victory, comfort, sukses. Dan karena itu, saudaraku, mengatasi persoalan, berita tentang bagaimana mengatasi persoalan, menang atas persoalan, jauh lebih populer daripada berita tentang bagaimana hidupmu dirubah lewat persoalan. Bagaimana engkau didewasakan lewat persoalan. Dan, saudara, kita mengejar glory yang daripada dunia ini. Kita tidak suka, saudaraku, glory in the suffering. Tapi saya ingin tutup dengan satu ayat. Di dalam Roma pasal 5 ayat 3 dan 4. Rasul Paulus berkata pada jemaat di Roma, aku ini bermegah glory in suffering. Perhatikan saudara, glory in suffering. Kenapa? Karena suffering menimbulkan ketekunan dan ketekunan karakter. Dan saudara perhatikan, yang Tuhan inginkan dari kita adalah karakter Kristus, pribadi Kristus terbentuk di dalam diri kita. Dan itu terjadi lewat suffering. Saudara, adakah saudara yang masih sampai hari ini merasa ada duri dalam daging saudara? Saya berdoa jangan sia-siakan pain itu, jangan sia-siakan saudara penderitaan itu. Temukan rencana Allah yang indah, yang mulia di dalam semuanya itu. Dan saya ingin kita renungkan sekali lagi. Apa yang kita inginkan dalam hidup ini? Apa yang kita inginkan dalam pelayanan ini?
Apa kita ingin lewat pelayanan ini, saudara, orang kenal kita? Apakah lewat pelayanan kita ingin kita mendapatkan hidup yang sukses? Kita menjadi orang Kristen, saudara, kita mendapatkan comfort and fame. Atau kita melayani Tuhan, kita sebagai orang Kristen tujuan kita cuma satu, kita ingin Tuhan dipermuliakan. Kalau tujuan kita adalah untuk diri kita akan menolak suffering. Tapi kalau tujuan kita adalah untuk Tuhan, kita berkata, Tuhan, if this is for your sake, tadi Paulus katakan, if it is for your sake, for the Christ's sake, I'm willing to suffer. Kenapa demikian? Karena kita ingat Tuhan Yesus. Waktu Paulus, saudaraku, berkata duri dalam daging, kita ingat Tuhan Yesus memakai mahkota duri. Dia menderita, he suffered. Supaya kita tidak suffer the most suffering, yaitu penghukuman yang kekal. Dan waktu kita ingat, saudaraku, duri di kepala Tuhan Yesus, yang menyelamatkan kita dari the greatest suffering, ultimate suffering. Kita berkata, Lord, I will carry the thorn in my flesh, so your purpose will be fulfilled in me.